Merdeka, merdeka, merdeka. Cilacap, Cilacap, Cilacap. Kancing merah, kancing merah, kancing merah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Cilacap yang kami hormati Bapak Taufik Nurul Hidayat, kami silakan. Maju baik sanju, maju. Paroli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mohon saya hormati, kita hormati bersama pejabat Bupati Cilacap, Bu Ninik. Saya tidak, walaupun katanya kenal, tapi saya itu nggak hafal persis nama panjangnya. Yang saya hormati Pak Bintang, Kepala Diskurmades, Pak Karno, dan semua yang hadir, dan juga Pak Camat dari 21 kecamatan. Ini kayaknya yang hadir 18 ya, 18 ya, angka 19. Dua mungkin ada yang halangannya, satu Binangun kayaknya masih sakit ya, Binangun. Oh hadir ya? Oh selamat datang. Tadi baik kami hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Saya ini nanti terhubungkan ya kehadiran dalam suasana bahagia, dan juga yang saya banggakan seluruh kepala desa, Bapak Ibu sekalian, dan juga para sekdes yang menjadi panitia acara ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sempat di tengah kesibukan Bapak Ibu semua, kepala desa sibuk pol, sibuk kerja, sibuk perayaan masyarakat, nanti tingkat RT senang banget dengan kades ya. Tapi karena ini undangan yang sangat penting bagi kita, maka Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu ini barokah. Semoga ini menjadikan Kabupaten Cilacap lebih bercahaya. Allahumma ngantuk ya, ngantuk karena saya yakin kepala desa hari ini itu nggak bisa tidur jam 8. Anak semundang wayang golek, anak sing ebek sawan ya, nggak sekali ndakangin, yang satunya tidak makruh ndarani ban side ban sidadan apa maning ke wis bulane engko wis udah surat daerah maning ora pitulasan tapi salaman petro ngger kades salaman mesti diremet ya. Kondangan nang kampung paling gede gue diremet, mulanya cok zamannya orang kampung anak cerita kebetulan kondangannya anak kotakannya orang arep kondangan bu bentak anak kotakannya apa orang, gue kan udah deg-degan ya kan, karena tulisannya mohon doa itu, prakteknya karena kita orang timur, orang Jawa, kalau tidak yang kulung lebih besar rasanya orang kepenak warga maning ya. Maka kades gue nang pemerintahan sing asli, walaupun sampai tingkat RT RW ya, tapi praktek keterpilihan sampai ke tingkat desa. Kades itu ujung tombak, ujung tombok, benar? Nah itu yang saya rasa baik tenaga pikiran. Terus baru nyalon kades menurutnya mungkin salah ini Bu BC. Menurut saya kades gue begitu nyalon kades jadi aslinya gue rugi bandar lah, rugi bandar. Maksudnya hitung-hitungan, hidup itu kan pendapatan, cinta gajiannya kerja bakti nang rumah ya enggak, mengabdi is oke, tapi mesti ada sesuatu karena kita punya keluarga. Dihitung-hitung ora sumbut bareng wis ora kerasa nganti pirang tahun 6 tahun maju maning dalane wis di keramik baik, keramik disogi emas nek ora udut ya ora obos.
bener ya? Nanggonku biyen karena. Nah, begitu orang nyalon maning wis kadung sini juga urung balik. Kebanyakan ya lah. Maning zamannya jamu ke rame banget nang Kroya. Kroya gue nyalon kades Bu PJ hampir 1 miliar nanti 1,5 miliar ya. Betul. Nah terus dari jambolane gentang daerah Karangkuncung orang gede banget karena sawahnya orang dia tempoknya gede. Bien dipotong maning siki malah kades sistemnya gajian orang lebu ya. Pada saat satu sisi mengabdi, satu sisi ada kebutuhan keluarga, ini berkecamuk. Ini kita lagi dihadapkan yang ke depan regulasinya mestinya disesuaikan. Trias politika butuh bupati orang negara butuh, nek rangka bupati Jawa butuh DPD orang butuh, nek orang lanang priwe, karena bukan negara kerajaan. Tapi hari ini yang nyalon kades, nyalon bupati, nyalon DPD dalam regulasi terkesan sing kepengin kadesnya, sing kepengin bupatinya, sing kepengin DPD. Padahal kepengin lorong gerbongnya pada turu kabeh lah ngasih gelem dadi nyalon kades. Repot ora? Orang-orang sebelum nyalon DPD tidak politiknya tidak sama. Nah, maka ke depan mestinya ada penyesuaian. Itu wacana dari narasi berpikir kita. Gak butuh kades yang bercaranya pilihan kades 2 ada regulasi membatasi sehingga kades itu tarung calon kades yang lurus kayak garisan bener lebih bahkan sekali malaikat bener banget, tapi gak orang anak UDB aku yakin belum tentu menang pilkada pilek dan lain-lain. Ini satu wacana yang nanti setiap saya ngomong barangkali menjadi inspirasi ke depan para pengambil kebijakan pembuat undang-undang di DPR sana dengan pemerintahan Indonesia, dengan Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu sekalian, ini acara ini pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa bagi kepala desa untuk mewujudkan desa anti korupsi. Berangkat saya dari situ, mau nganti kutuk cerita korupsi kan berarti berangkatnya perencanaan, maka muncul sebab akibat. Muncullah kades kepengen sangat tahun kan orang sangat beneran 6 tahun dulu balik modal, ya kan? Nah, maka kalau saya pribadi, saya setuju kades sangat tahun. Tapi aja maksa Ganjar Gubernur konsetuju karena itu yang mengajukan DPR dan Kementerian Presiden. Dari cerita mana ya? Benar salah pengertian saya kan ditanya Pak Ganjar itu, yang ditanya Pak Ganjar adalah beliau gubernur, ya kan? Nah, kalau yang bukan gubernur ya orang yang ditakoni. Saya langsung takon, maksudnya kan usul ya bisa. Undang-undang yang mau masuk dibahas tahun 2024 masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional. Kalau di kabupaten masuk dalam Propemda, program pembentukan peraturan daerah. Diputuskan, diparipurnakan berapa judul yang diajukan oleh bupati dan oleh DPD. Di sana yang diajukan oleh DPR dan oleh pemerintah. Akeh banget diperes maning dari pira masuk prolegnas. Di sana kalau tidak salah baca, fraksi PD Perjuangan mengusulkan 9 tahun. Itu dari DPR. Masuk prolegnas. Apa esok mesti dibahas Pak? Belum tentu. Nomor aku cerita gak ini itu saya logo. Belum tentu masuk di dalam prolegnas, prolegnas belum tentu dibahas. Tapi bisa juga dibahas. Maka supportnya seperti ini harus dilakukan. Syaratnya apa? KDC sing kompak, satu suara, bener pak? KDC serentak, mikirnya makanya dewek misalkan di Kabupaten Melayu. Bagaimana
di sana mau menjadi kekuatan dibahas oleh pemerintah dan DPR di tahun 2024. Dan deklarasi sempat sebelum Pilpres mau menjamin orang mungkin karena pembahasannya jauh. Tapi kalau nanti berarti kalau PDI usul PDI ada sekian kursi, Gali mengkondisikan fraksi lain, gak fraksinya tabakeh berarti besok lebih banyak kekuatannya. Lupa tapi Mbak Lombok, saya yakin tidak mungkin partai hari ini berani berbohong sesuatu yang sudah menjadi konsumsi publik. Nah, kembali Pak Ganjar Gubernur, Pak Ganjar ngomong dia bukan sakit ngomongnya beda-beda. Kalau perda provinsi Pak Ganjar DPD provinsi boleh ya. Nah, 9 tahun judulnya ya, saya ngomong Bu BJ izin dikarenakan banyak teman-teman gratis kami ya, jadi saya luruskan di sini. Ngeluruskan dulu beda, ngeluruskan ya. Saya sampaikan, Pak Taufik biasa ngomong orang anak bohong di belakang dan depan, terbuka saja. Nah, maka dari itu 9 tahun itu menjadi bagian jalan keluar. Minimal kalau mengabdi rakyat ditambah 3 tahun lebih banyak dari ngesuk yang dipercaya mani orang patia menggunakan biaya tinggi kan gitu. Orang terus 3 tahun emang gaji dikumpulkan kok kampanye mani bisa bukan orang cukup gaji kades, orang cukup mulanya kades iki ya orang patia bisa keberengan orang di duit ya lah. Karena kades duitnya akeh bagi-bagi kok malah bertanya duit kandi gue Pak temen. Oke lah. Nah, kembali ke masalah tadi. Berangkat dari itu 6 tahun, tapi kalau faktanya seperti itu mikirnya sederhana. Undang-undang itu yang dijalankan dulu, yang ada dulu sebelum ada perubahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa korupsi terjadi banyak hal. Anti korupsi. Kalau saya sampaikan desa di Kabupaten Cilacap, kadesnya sebenarnya sudah TOP-PGD, luar biasa teman. Tapi nggak ada bupati itu hebat di dalam pemerintahan karena nggak ada disiplin ilmu berkaitan itu. Anggota DPP nggak ada. Kades orang sekolah kades apa sekolah kades? Nek camat kudu pinter mau kena bisket lahir wis dari PNS. Nggak camat bodoh ya sing pilih baik sing mandan keliru boleh milih. Setuju? Nek DPD orang pinter, Pak Kopi orang pinter. Mung dipercaya karena undang-undangnya bukan karena tes, undang-undangnya karena dipilih. Ya, wah nggak sih kita ditebus atau dipilih. Mungkin kan kalau mau bilang ditebus ya dalam perjalanannya dipilih lagi atau tidak ada warna lain money politik dan yang lain itu dulu. Nah kembali masalah di korupsi, saya terima kasih ya Cilacap itu desanya bagus, temuan-temuan banyak ada, tapi kita harus selalu mengingatkan. Maka Pak Bintang ada rapor rutin ya Pak Bintang, ini luar biasa dan perencanaan desa anti korupsi bagus walaupun jangan ada seremoni, tapi pada mudah dimulai di Cilacap saat kita dipimpin Bu PJ. Bu PJ gua figurnya anak si ngomong wong kerja banter akhirnya anak si cok bundal kerja bener akhirnya anak wong si sok senggol. Tapi saya ingin menyampaikan figur yang saya tahu karena saya bersama-sama sesuai dengan Undang-Undang 23 bahwa di sana ada legislatif, di sini ada eksekutif. Ada banyak kaitan terkait dengan perda, APBD termasuk perda. Bu PJ perlindungan yang pada kades luar biasa sekali, top banget. Contoh mengeluarkan aplikasi Paso ya. Paso. Soalnya ini kayaknya akan makan siang gitu. Bener sih akan makan siang. Oh ada ya guys. Ya nyata takon ben buri genah ya. Ben ora suren. Nanti suren. Saya ingin menyampaikan ya berkaitan dengan korupsi ya.
ya dijaga. Kades hari ini gajinya orang gede. Nggak biar anak istilah lurah pokok, sini kades mbokong. Bener disalahna, salah lebih. Ya, maka kita bersatu, kita berupaya. Saya ngomong kepada Pak Kapolres, kita ngomong pada Pak Kanjari, ini ada DPJ bahwa orang anak sekolah kades, dengan anak kades sincok dan keliru, tolong dibina. Demi Allah saya betul ya, karena saudara bersama saya sama ketua DPD waktu itu, kita senasib sepenanggungan, si pintar itu PNS termasuk BPJ. Kan orang itu ngomong ya BPJ ya. Tapi dalam waktu kalau kita itu mau kita mulanya yang beban kebagusan pintar orang bagus mau 5 tahun yang esok 6 tahun kebenaran di nurut bisa ada apa ya. Makanya hari ini saya berdiri di sini karena Tuhan melepaskan. Maka rasa bersyukur saya selalu bicara di depan dan di belakang saya ngomong juga dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kanjari karena beliau beda. Pembinaan lebih penting. Aja untuk salah, karena orang salah banyak faktor. Mau ngopek ala faktornya apa? Faktornya anak sing pergaulan, anak sing karena kebutuhan, anak sing kesalahan ketidaktahuan, anak sing karena selemere memang gagal bagi. Anak kan? Ya. Tapi kalau saya ini di Cilacap Bukades dan Pak Kades jujur kabeh dan bagus semua. Saya termulai dari situ sebelum Pak Sotirasi, karena DPD punya diberi ruang menyampaikan aspirasinya Kades Bu. Saya termasuk cokubang di jalur itu lupa, bagusnya kan maksimal 400, minimal 200. Si komunikasi karo Pak Taufik mesti nanti otak kombinasi syaratnya mesti dilarang ngasih uang 1 rupiah. Kalau ngasih uang anggaran yang kita coret, gerbong PDI atau siapa pun gerbong PDI kita pecah. Saya ngomong gitu ya. Saya bukan Pak Taufik orang butuh duit demi Allah tujuannya orang gaya kasihnya orang di duit kasihnya ya. Hanya kayak apa tegele wong Kades lagi mengabdi loh, lagi kerja mirang-mirang mau Bapak 10% ya, 10% 200 tidak 20 pun cungkrang katok pendek orang, katok dawa orang hah? Cungkrang ngomong dia ya. Maka dari itu saya kepikir orang tapi ingin saya sampaikan menjadi pembelajaran dan ingin saya sampaikan Kades gue dimulai dari situ. Nggak Pak jalur 15% mesti Kades yang caranya ngerakan upaya supaya ada pembangunan. Gue kan barang terpaksa begitu ketahuan nggak ngomong kapan saya dikasih ya enggak silakan. Maka tidak hanya mulut saya laksanakan baru KPK karena orang KPK so enggak ngomong dari luhur hampir semua ya Pak Kanto Kades lah coba dulu ya dari luhur semua tak upayakan. Apakah bisa? Belum tentu, karena saya sifatnya hanya mengusulkan pada pemerintah PJ Bupati, PJ Bupati dengan Bismillah ya. Saya hanya mengusulkan karena yang namanya APBD itu usulannya adalah dari mereka, tapi sudah punya rencana Bupati, ada RKPD pergi. Kita hanya membantu mengusulkan. Nah, sampai bantu mengusulkan kan ya lebih berangkat anti korupsi dari sana. Saya jangan gubernur anti korupsi, jebule Pak Taufik menang-menang 30%, menang-menang 15%. Ya mau apa menang yang adil, ya nggak? Enggak Kades menang, terima sih ngawaki, orang terima sih ngomongi, ya. Itu yang harus kita pegang, karena hidup kita nggak lama, jabatan kita lebih tidak lama lagi. Maka bicara kita satukan dengan pikiran, dengan langkah aja sentro berkait itu. Berkait yang lain, berkaitan dengan anti korupsi, saya pesen ya sing hati-hati dari Kades. Aja keliru, usahakan aja keliru.
Wis aja main-main, kalau ada main kecil, kok saya cap dengan kabupaten dia. Arep bansus, arep prof. Dua anak kacanya kabeh. Aja masih mulai keluar dari sini sudah jangan main-main itu. Lebih baik kita bangun desa sesuai dengan yang apa adanya. Berkaitan dengan PJ Bupati tadi, figurnya gitu. Gersing madane si seneng, umpama anak, karena kebutuhan, nakanya mesti orang seneng. Orang yang berduitan, kan membanggakan. Nah terkait dengan aplikasi Baso, hujankan perlindungannya kepada para kepala desa. Gerong sing pada kepen gembelengan musulna tusok kemagus ya mesti dijerai. Kebersih dari kepala desa angel banget tak intervensi dan ke DPD ini benar ada mesti. Kalau masalah yang lain terkait dengan isinya apa, perbuk itu saya hormat karena perbuk itu di luar bupati sing engko dosa perkara yang nyangga. Adanya stunting tinggi, adanya jalannya masih banyak yang rusak, lagi dievaluasi supaya perbuknya bersama-sama ikut membangun karena desa RT itu sama saja kabupaten Cilacap karena duitnya terbatas sehingga lagi dijembreng sambil penyiapan 2024 nanti siapa pemimpin di Kabupaten Cilacap. Maka PJ Bupati lebih baik saya nama itu ceritanya caranya main menuju Cilacap yang lebih hebat daripada saya diarang disanjung tapi menjadikan landasan awalnya jelek. Itu ya Bu ya, kemarin ya nyampaikan itu. Jadi saya apresiasi terutama buat PJ Bupati kita. Suasana hari ini hadir semua tentunya berkait dengan tadi desa korupsi. Karnavalnya ramai banget. Terus saya cok melakukan diri 17 Agustus tahun ini perayaannya luar biasa. Menurut saya itu ungkapan jiwa. Itu suasana kebatinan, kebahagiaan masyarakat kita tidak tahu kenapa berbagi. Maka kita jaga suasana kebahagiaan ini, suasana demokrasi ini 2024 juga suasana bahagia sehingga nanti beda pilihan di Kabupaten Cilacap tidak ada kontok-kontokan ya. Kepala desa ujung tombak untuk pengamanan karakter masyarakatnya. Biar kalian yang anak singkelangan bingung atau ragu di dalam menjalankan program pemerintah desa, takon karo camat itu kepanjangan tangan dari PJ ya. Berkait dengan yang lain takon karo dispena desa aja takon karo tanggane kalau bagi bingung takon karo tanggane ya misalkan. Nah saya mendukung semua program, saya juga mendukung kebijakan Bu PJ terkait dengan anggaran untuk teman-teman bisa termasuk tahun ini Bu PJ ada 28 desa yang tidak mendapatkan bansos ya. Benar orang melas orang dan sini itu patah terus ya ngerasakan nek nyong ngebusin orang itu kayak apa rasanya ya itu namanya teko sendiri. Kalau sudah itu Bu PJ ternyata punya kebijakan bukan saya. Nek duitnya anak perubahan anggaran disampaikan harus dibayar bukti tepuk tangan Bu PJ ya. Gue sih mau likur, desa likur, nomor apa bisa dibayar ya Bu ya. Itu terus nanti tinggal di DPD tak setuju dia orang. Kalau sudah programnya bagus kenapa tidak disetujui ya. Tapi perubahan anggaran Bu duitnya nenteng defisit akeh. Tapi Bu PJ karena biar sekolah pinter jadi boleh ngotak-ngotik pendapatan kan kene insya Allah kayaknya ya yang 28 itu bisa dicukupi ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa insya Allah ya, karena Bu PJ luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, nyok pesen ya jaga. Terus tadi ada dari Pak Bintang yang pembentukan ya Pak Bupati ya
saya izin nanya, wong tua, ketua DPD kan wong tua, walaupun banyak lebih senior dari saya, dari jabatannya saya lebih tua. Yang khutbah, Pak Guyuban penting, tidak pentingnya tidak penting, tergantung boleh nganggu. Yang paling penting dari kades hebat yang desanya begitu dipilih mana orang atau karo kopi pokoknya sing milih di atas 17 pun udah kades hebat, benar nggak? Jadi orang usah gontok-gontokan, orang usah berbeda pendapat. Hari ini berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat itu harus diingatkan, dijamin undang-undang. Biar zaman nom anak sejarah KPNC, sekarang ada 20 asosiasi. Dulu yang namanya KPNC bisa mengeluarkan rekomendasi SBU, sini orang. Jadi asosiasi tidak bisa mengeluarkan. Pak Guyuban bisa mengeluarkan. Pansusnya direkomendasikan Pak Guyuban boten saged karena ini berkaitan dengan urusan dengan sebagai orang hebat kepala pemerintahan di tingkat desa berkumpul hanya saling memberikan informasi tapi dari seorang rukun upama contoh ya sinyal baru Pak Bisra kalau Pak sebenarnya Pak Irwan ya Misran dalam begitu kosing Pak Misran dalam satu kubu Pak Irwan kok tekak ngapain Irwan nah sebaliknya sama maka maksud dan tujuannya dibentuknya sebuah paguyuban judulnya guyub malah dulu tidak saling memberikan informasi tapi saling memotong informasi sinkron di situ orang mesti terus jadi bisa mengambil informasi itu lebih seorang engkau si Jimane. Nah yang kayak gitu menurut saya kurang bagus untuk masyarakat Cilacap. Maka dari itu kalau nanti sampai dibentuk sudah paguyuban lokal ya kabupaten ya itu pesennya saya berkomunikasi yang baik siapa sih jadi pimpinannya orang satu sebagai kelompok walaupun itu lupa berarti kalau dapat ya itu berkumpul berserikat dijamin undang-undang kok boleh tapi kok mau diguyu ya lebih baik solid kompak memberikan informasi bagaimana satu bisa meningkatkan pembangunan di tingkat desanya kedua bisa meningkatkan kesejahteraan para kepala desa dan aparaturnya itu yang paling penting karena apa? Menjadi siapa tidak penting kalau tidak bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kepada sekitar kita ini pesan dari saya lebar luar dirampungi saya juga orang kepengen kerumuh dan anasin kepengen karena saya ketua DPD dan kerumuh masyarakatnya kalau suka desa pada kontok-kontokan ya orang dan pilihan bebas beda pendapat bebas beda pilihan bebas ya tapi gak boleh milih mengkokaro nyamoni menurut saya dihindari lah gue makasih orang anak Pemprov gue rekomendasi Pak Guyuban orang anak Pansus rekomendasi Pak Guyuban kalau sampai bermain-main dengan rekomendasi Pak Guyuban pansusnya ya mesti mau diusulkan eksekutif DPD mesti tercolok sama saya karena tidak bermanfaat untuk pengembangan pemerintahan ke depannya jadi sekali lagi saya terima kasih Cilacap luar biasa yang saya pesen para kepala desa hari ini dengan itu menjadi ujung pemerintahan ya diberi anggaran BD dan yang lainnya kelola dengan baik sing hati-hati sing pada guyu urusan saling buka aibnya orang ya biar anak sing salah dia mutang belum biar orang dipemakna konsing bener urusan buka aib kalau nanti Cilacap itu pola pikirnya sudah satu maka benar-benar kita ke depan menjadi Cilacap yang bercahaya Cilacap yang bagatun batun 2020 karena Pak Kades itu Bu Kades Bu PJ saya yakin tidak bisa apa-apa ketua DPD tidak bisa apa-apa naik Kades orang bisa pun
Maka kalau tadi acara yang kedua adalah pembentukan Pak Gibran, pesan saya yang berbunyi ya. Terus anak informasikan pusat bisa saling memberi informasi, Bu PJ bisa membantu provinsi pusat, Pak Ketua bisa, apapun akan kita upayakan. Duit nang pusat dan provinsi kita upayakan turun supaya apa? Desa kita juga tidak kabupatennya, desa kita semakin bercahaya, masyarakat semakin sejahtera. Maka dari itu pesan terakhir sing guyub rukun, siapa sing nyalon atau dicalonak turun urusan janjani tuku bakso. Oke lah ya. Mingi paman yang cerita Pak Kopi itu adalah kondangan Pak Kopi yang nyanyi nang bojoku ya udah nyampe kadang 500 kadang 1 juta ya, gerbian ukur-ukuran berarti kelasnya udah beda itu nyanyi nyawer ya. Harga diri kita adalah orang dihormati karena jabatannya, orang dihormati karena perbuatannya, orang dihormati karena kecerdasannya, orang dihormati karena banyak faktor. Maka faktor hari ini ketua DPD dihormati karena anak ini. Gara-gara semua orang ini belum tentu. Saya berusaha bagaimana kalau ini tidak ada, saya pasti ada. Maka saya mengajak senasib sepertanggungan kita kerja dalam periode yang terbatas 6 tahun, yang 5 tahun di panjenengan. Maka pertahankan, jaga. Gerda bisa bisa jadi apa-apa, bisa orang itu apa-apa, bisa lebih percaya. Tapi kita juga tetap masih percaya, kita masih bisa dihargai orang dan kita bisa memberikan warisan nama kepada keluarga kita. Terima kasih. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang salah. Sebelum saya tutup, saya mengajak kita pakikan salam perjuangan, tangannya sing dhuwur, keluarga merdeka aja merdeka dari hati, karena dari nanti nyawa dipertaruhkan. Terus begitu kancing merah nyong wis tau dalam videonya ora tidak apa kancing merah sukses, kancing merah ya kayak gini ya, kancing merah sukses ya. Nyong baru tau bikin video tapi orang tidak pelaksananya ya, anak lah orang tak share ya. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon nanti lebar luar antar kepala desa sing merasa benar dikurangi, biar sing anak sing ora benar dimaklumi, dimaafkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.